Apa salah Yesus sehingga dunia membencinya? Ini bagian ketiga yang terakhir. Dengan question utama, kenapakah dia dibenci dunia? Andakah salah satunya? Nah, inilah roh kebencian dunia yang menolak Yesus tiada henti. Kita kan sudah lihat di sebelumnya. Rakyat umum menyambut Yesus sampai mau dia dijadikan raja. Mereka berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah Raja Israel. Tetapi sebaliknya pemimpin agama dan pembenci-pembencinya berteriak sebaliknya, histeris, salibkan dia, salibkan dia. Dan itulah yang terjadi. Membenci dan mendiskreditkan Yesus terjadi hingga kini pun. Di mana-mana murid-murid dan pengikutnya didiskriminasi, bahkan dipersekusi. Itulah kontroversi universal yang ironis. Yesus ternyata dibenci bukan karena apa karyanya, tetapi justru mengulangi maklumat malaikat tentang jati dirinya. Jadi siapa yang bisa membantah kalau jati dirinya yang dia sebutkan, yang diklaim sebagaimana yang malaikat klaim kepada Maria dan gembala-gembala sesaat sebelum dan sesudah Natalnya Yesus, yaitu jati diri Yesus dikatakan kudus, anak Elohim, juru selamat atau syafi, luar biasa kan, Mesias dan Tuhan. Baca Matius 1:35, Lukas 2:11. Ketika malaikat berkata yang sama itu, loh kok itu oke aja, tak masalah. Tapi gara-gara Yesus yang mengulangi dan mengkonfirmasinya, maka dia dianiaya. Maka Yesus menantang para pemuka agama yang mau menghukumnya. Dia bertanya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Luar biasa, dan tidak ada jawaban. Kedua, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, tidak ada jawaban. Esensinya adalah tak ada seorang pun yang bisa memberi bukti bahwa Yesus itu berdosa, bersalah atau bercela. Dia memang kudus, Tuhan yang baik dan benar. Nah, ternyata salahnya bukan apa yang Yesus kerjakan, tetapi apa yang dia katakan. Lihat ini, mereka menjawab Yesus, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, God, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu Elohim. Inilah pengakuan yang telak bahwa Yesus itu selalu berbuat baik, bekerja baik, itu diakui ya. Bahkan super dahsyat dengan kuasa mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh sosok ilahi. Tetapi semuanya dinihilkan oleh anggapan bahwa Yesus menghujat. Apa hujatannya? Yohanes 10:30. Ini klaim keilahian Yesus yang dianggap hujatan berat. Tatkala Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu. Ya, bagi orang-orang Yahudi yang mungkin juga Muslim katakanlah, ucapan seperti ayat ini lebih dahsyat ketimbang mujizatnya apapun dari Yesus. Mereka menolak bahwa Tuhan dan makhluk itu bisa satu dalam beingnya, DNA-nya, satu dalam nama, gelar, sifat, pemilikan, semua. Tapi Yesus tidak bisa berdusta. Dia tidak gila atau gila hormat. Dia bukan makhluk. Ya, ini masalahnya. Dia yang harus menginfokan apa dan siapa adanya keilahian dirinya, yang dunia tidak akan tahu jikalau dia diam-diam saja. Bahkan ia sengaja memancing bertanya kepada murid-muridnya tentang dirinya. Nah, Yesus konsisten menegaskan keilahiannya sebagai Al-Masih atau Mesias, anak Elohim, bahkan Am. Yesus awalnya bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Dan hanya Petruslah yang mampu menjawabnya dengan benar. Itu pun karena pencerahan dari Bapa surgawinya, bukan Petrus pribadi. Nah, tetapi jawab Petrus yang dianggap benar, Yesus adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Nah, itulah yang kita saksikan di hadapan murid-muridnya. Yesus membenarkan. Tapi di hadapan mahkamah agama pun pada akhir hidupnya, hampir disalib itu, tatkala dia diadili di mahkamah agama, nah itu Yesus dengan resmi ya menjawab secara hukum. Tatkala mahkamah agama bertanya, jadi apakah engkau anak Elohim? Nah, Yesus akan menjawab lebih daripada yang ditanyakan. Dia berkata, ya benar,
Akulah I am. Lukas 22 ayat 70, terjemahan NIV. Di sini ada sedikit lebih jelas daripada terjemahan LAI. Jadi artinya Yesus mengakui bahwa iya benar, aku anak Elohim. Iya benar, aku I am, yang adalah Sang Ada. Nah, di mana Sang Adanya ini ya, kita lihat sebelumnya Yesus juga sudah mau dirajam batu gara-gara dia berkata itu. Dia mengatakan di hadapan semua ahli-ahli Taurat ya, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Aku ada yang aku ada sejak semula ya. Nah, ini tentu hujatan yang paling besar. Tapi kita tahu bahwa nama I am itu adalah nama kudus yang luar biasa dihormati oleh orang-orang Yahudi. Nama diri ilahi yang maha kudus inilah I am itu hanya dibahasakan bagi Sang Ilahi, Tuhan sendiri. Tetapi kali ini ya dipakai oleh Bapa Sang Ilahi dan Anak yang juga mengaku Sang Ilahi. Kita lihat Keluaran 3 ayat 14-15. Di sana pertama kali Tuhan itu menamakan dirinya I am. Nah, kemudian di Yohanes 8:58 tadi ya, atau di Lukas 22 ayat 70, Yesus juga mengatakan I am. Artinya ya DNA-nya sama, segala milikku Yesus ya adalah milikmu Bapa, dan milikmu Bapa adalah milikku Yesus. Yohanes 17 ayat 10. Luar biasa klaimnya ini. Tetapi dia membuktikan klaim itu. Slide ini membuktikan atau membenarkan keilahan Yesus secara total, luar biasa ya. Di mana dia mengklaim segala milik Bapa adalah milik dia. Luar biasa. Termasuk semua. Termasuk nama, gelar, sifat, pemilikan. Nah, kita lihat semuanya di Perjanjian Lama ya. Tuhan atau Bapa itu adalah gembala. Mazmur 23 ayat 1. Lalu Yesus juga mengklaim dia gembala. Yohanes 10 ayat 11, ayat 16 dan lain-lain. Di Perjanjian Lama terang itu Sang Bapa, God. Di Mazmur 27 ayat 1 ya. Kemudian terang juga diklaim oleh Yesus sebagai the true light, bahkan Sang Kudus di Perjanjian Lama untuk Tuhan, Sang Kudus di Perjanjian Baru juga untuk Yesus. Hakim segala bangsa, bayangkan itu. Yesus juga hakim segala bangsa sama dengan Tuhan. Mighty God, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, maha kuasa. Almighty God juga di Matius 28:18 diklaim. Wahyu 1:8 itu sangat luar biasa, maha kuasa. Kemudian pencipta semuanya. Tuhan itu di Perjanjian Lama pencipta semuanya, tetapi pencipta segala sesuatu juga Yesus. Firman God selama-lamanya, firman-Nya itu selama-lamanya tidak berubah. Firman Yesus juga selamanya. Yang awal dan yang akhir. Nah, ini yang luar biasa. Sama Yesus juga mengklaim dirinya yang awal dan yang akhir, Alpha and Omega. The only Savior, hanya satu-satunya juru selamat, dan dia juga sama dengan Bapa. Kemudian yang tadi ya, Bapa juga disebut I am, itu Sang Ada. Nah, Yesus juga bilang I am itu Sang Ada. Bahkan Yesus dialah yang awal dan yang akhir, dialah Alfa dan Omega. Jadi ini luar biasa ya, tidak bisa dibantah karena ini dia membuktikan dan mengklaimkan dan membenarkan. Oleh karena itulah dia lalu dibenci, dimusuhin. Tetapi firman yang ada tertulis telah demikian, bahwa kitab Taurat mereka itu orang Yahudi harus digenapi. They hated me without a cause. Mereka membenci aku tanpa alasan. Yohanes 15:25. Disinilah pembenci-pembenci Yesus yang sudah terbutakan mata rohani dan akal budinya menolak klaim Yesus dan malaikat juga kan, bahwa jati dirinya adalah Tuhan, terang dunia, kudus, Mesias, juru selamat yang awal dan yang akhir, dan seterusnya. Nah, mari kita baca Yohanes 1 ayat 9-12. Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Inkarnasi ke dalam dunia dia ya. Ia, Yesus, telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, pencipta kan? Tetapi dunia tidak mengenalnya. Terakhir sekali. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ya, miliknya, ciptaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima
menerimanya. Tragis sekali. Tetapi, ini janjinya ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, anak-anak God, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah terang Injil bagi dunia yang gelap dan sekaligus jaminan untuk setiap penyambutnya. Perhatikan, hanya bagi mereka yang menerima dan percaya Yesus, itu akan diberi privilege dan mahkota di surga sebagai anak-anak Elohim. Dan Yesus sudah buktikan itu kepada penyamun yang disalib. Kita lihat ini terakhir, Yesus Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Penyamun yang tersalib bersama-sama dengan dia, itu di akhir hidup Yesus, meminta kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Langsung Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, dalam surga. Lukas 23:42-43. Nah, itulah Yesus berkata, aku adalah Raja. Kerajaanku tapi bukan dari dunia ini. Anak manusia atau Yesus datang sebagai Raja dalam kerajaannya, bukan dunia ini. Yohanes 18:36-37, Matius 16:28 itu semua mengkonfirmasi. Akhir sekali, Yesus akan datang sebagai Raja dan Hakim Agung. Yohanes 5:22. Yesus berfirman di akhir kitab Wahyu, ya aku datang segera. Lalu kita semua akan berkata, amin, datanglah ya Tuhan Yesus.